Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka 'antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para sahabat muslim sekalian yang dirahmati Allah, saya lanjutkan materi tentang keutamaan sholat. Yang kemarin diterangkan bahwa untuk sholat zuhur ada keutamaannya, yaitu akan haramallahu adzab jahannam, akan diharamkan oleh Allah, dilepaskan dari adab neraka jahanam. Kemudian sholat asar, karena sholat asar itu adalah Nabi Adam ketika memakan buah kulti, maka orang yang mau sholat asar pahalanya adalah dikeluarkan dari dosa-dosanya kayaumi waladat ummuh, seperti dilahirkan kembali oleh ibunya, jadi suci, tidak mempunyai dosa sama sekali orang yang mau sholat asar. Ini kata Rasulullah. Kemudian sholat maghrib juga begitu. Sholat maghrib adalah waktu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam. Maka orang yang sholat pada waktu maghrib dengan bagus, maka dia akan diberikan oleh Allah apa yang dia minta, selama dia sholat itu adalah muhtasiban, betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat isya akan diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu selamat dari neraka, dari gelapnya kubur, dari gelapnya neraka, dari gelapnya yaumul qiyamah. Kemudian yang terakhir adalah sholat subuh. Barang siapa yang mau sholat subuh, misalnya sampai 40 hari secara berjamaah, maka bara'atu minan nar, akan dibebaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka, dari siksa neraka. Saya lanjutkan hadis ini masih terus dari jamaah Yahudi. Qalu sadaqta, maka para jamaah Yahudi ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang pahala-pahala sholat fardu mulai dari zuhur sampai subuh itu tadi. Walam iftarodo lan ora di gurung di farduake sapa, gurung memfarduake sapa Allah wa alaika ing atase sila ala ummatika ing atase umat sira as-sauma ing poso salasina ing 30 apane yauman dinane. wa iftarodo lanus farduake ala umamin ing atase pira-pira umat aksara min dalika luwih akeh teko 30. Jadi para jamaah Yahudi ini, ya Rasulullah, puasa 30 hari itu belum difardukan kepada umatmu, sedangkan Allah sudah memfardukan kepada umat-umat terdahulu, kepada umat Yahudi puasa lebih daripada 30 hari. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala alaihi salatu wassalam, inna Adam alaihi salam akala minasajaroti baqiya fi jawfihi miqdari salasina yauman faftaradha al-ju'a ala durriyatihi salasina yauman wa yaquluna bil laili tafaddulan min man indallahi azza wa jalla ala khalqihi. Jadi Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh para jamaah Yahudi bahwa kenapa kok puasa itu hanya difardukan kepada umatmu cuma 30 hari wahai Muhammad, sedangkan kepada umat-umat terdahulu itu lebih dari 30 hari. Rasulullah menjawab bahwa Bani Adam adalah bapaknya manusia. Itu ketika makan buah khuldi itu, kata Rasulullah, iku bagian tersisa ada sekitar miqdaro salasina yauman, ada makanan tersisa 30 hari. Maka itu ini yang menjadikan umat Muhammad difardukan hanya puasa 30 hari di bulan Ramadan. Kemudian qalu
Sodakta, benar engkau ya Rasulullah. Fahbirna ma sawabu man soma min ummatika qala ma min abdin yasumu min syahri Ramadan muhtasiban illa atahullahu ta'ala sitta khisalin. Ya. Kemudian dilanjut bertanya para jamaah Yahudi itu, kalau begitu pahalanya apa ya Rasulullah? Pahala dari puasa 30 hari di bulan Ramadan ini untuk umatmu. Kemudian jawablah Rasulullah, Allah akan memberikan 6 khisalin, 6 macam manfaat kepada orang-orang yang mau berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Awaluha yudibul rahmal jundami, yang pertama adalah min jasadihi, yang pertama adalah akan hilangnya penyakit lepra dari tubuhnya. Wasani yuqarribuhu min rahmatihi, yang kedua adalah mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmatnya Allah, orang yang mau puasa 30 hari. Yang ketiga, wasalis yu'tihillahu khairal a'mali, yang ketiga adalah dia akan diberikan amalan yang bagus, khairal a'mali, bagus-bagus amal. Warabi yu'aminuhu minal ju'i wal atsi yaumal qiyamah, karena dia mau puasa 30 hari. Yang keempat fadilahnya atau keutamaan adalah dia akan aman minal ju'i, dari lapar, wal atosi, dan dari dahaga, yaumal kiamat, ketika hari kiamat. Wal khamis yuhawwinu alaihi adzabal qabri, maka yang kelima fadilahnya bagi orang yang puasa Ramadan 30 hari, dia akan diringankan adzabal qabri, atau dihilangkan sama sekali, yaitu dari azab kubur. Kita kemarin juga belajar tentang keutamaan surat Al-Mulk. Bagi orang yang hafal atau sering membaca surat Al-Mulk akan diringankan atau ditiadakan dari adab-adab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sadis yu'ti lau karamati fil jannah, yang ke-6 kata Rasulullah, bagi orang yang puasa Ramadan akan diberi kemuliaan fil jannah, di surga. Qalu sodakta, maka jamaah Yahudi menjawab, benar panjenengan ya Rasul. Wahbirna ma fadlu halan nabiyyi faqala ma min nabiy illa ta'ala ummatihi bil hilak wa inni ikhtartu ali ummati syafa'ah. Qalu sadaqta ya Rasulullah, nasatu an la ilaha illallah annaka Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir ya Rasulullah, apa kelebihanmu dibanding nabi-nabi yang lain? Rasulullah menjawab bahwa kelebihan sekarang, kelebihan saya adalah umat nabi-nabi terdahulu itu ketika umatnya membantah, umatnya tidak mau beriman pada Allah, maka mereka da'a bil hilaki, mereka berdoa untuk kehancuran bagi umatnya. Tetapi saya ikhtartu li ummati syafa'ah, tapi saya kebalikannya, saya memilih untuk memberi pertolongan bagi umat-umat saya yang membantah, yang tidak mau taat pada Allah, yang banyak dosanya pada Allah, maka saya siap menjadi syafaat mereka. Allahu Akbar. Rasulullah adalah Nabi yang betul-betul bertanggung jawab kepada umat. Jadi kita yang mengikuti Rasulullah SAW nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW bagi umatnya semua, baik yang dosanya sedikit maupun dosanya banyak. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah Yahudi ini qalu sodakta, benar engkau ya Rasulullah, nasyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa annaka Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad engkau adalah utusan Allah. Mereka secara berkelompok masuk Islam semuanya dengan petunjuk Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.